Ini Tuhan, kerinduan hati kami. Kami mau membawa seluruh diri kami, hati kami. Bahkan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini tubuh kami. Oh Tuhan, bentuk kami Tuhan. Perbarui kami, sembuhkan kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus Engkau yang melayang-layang dan menguasai setiap kami. Nama-Mu dipuji, dimuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini pada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita mau menerima firman anugerah. Supaya saudara dan saya dikuatkan dan diubahkan. Pagi hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan ingin memperkatakan pada kita, mengingatkan kepada kita kembali dan kembali, yaitu untuk kita semua kembali selagi ada waktu. Dan Tuhan selalu menyuarakan ini. Dia terus panggil, ayo, ayo kembali. Bulan ini kita melihat bahwa Tuhan mau saudara dan saya hidup kita ini menjadi sempurna. Tapi kesempurnaan tidak bisa terjadi kalau kita tidak membuka diri, membuka hati supaya Tuhan mengerjakan. Kalau kita tutup hati kita, Tuhan gak akan paksa. Tapi bagi mereka yang mau, maka Tuhan bisa melakukan pekerjaan. Sekarang mungkin dengan kemajuan teknologi kita mampu ya menyelesaikan masalah-masalah. Bahkan seringkali orang mencari penyembuhan hatinya ke orang-orang yang dipandang sebagai ahli yang mampu menyembuhkan. Tapi Bapak Ibu, obat-obatan tidak bisa sampai mengubah hati saudara. Yang bisa menjamah, mengubah hati, itu hanya Pencipta. Karena itu kita tetap harus kembali kepada Pencipta kita. Kita tidak bisa mengandalkan hanya kehebatan kita, teknologi, kemajuan. Tapi selama kita belum, hati kita punya damai dengan Pencipta, maka hidup kita tidak akan baik-baik saja. Dan pagi hari ini panggilan untuk kembali ini selagi ada waktu. Karena waktu yang diberikan itu tidak akan selamanya ada. Tuhan mau saudara dan saya sempurna, betul. Tapi kesempurnaan itu perlu proses. Dan kalau kita menunda-nunda, nanti sih Tuhan, nanti dulu Tuhan. Biarkan aku melakukan kesenanganku dulu Tuhan. Nanti dulu Tuhan, aku tak bales dulu Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menunda, kita nggak tahu, belum tentu kesempatan datang kembali. Nah, pagi hari ini kita melihat bahwa tujuan Tuhan yaitu supaya saudara dan saya mengalami pertobatan. Pertobatan seperti apa? Karena Tuhan itu lihat dan Tuhan tahu apakah seseorang itu betul-betul bertobat dari hati. Atau cuma bertobat di luaran, ya sorry ya. Tapi hatinya gak ada penyesalan. Hatinya gak ada sesuatu yang remuk dan hancur. Tuhan melihat pertobatan semacam apa. Dan kita mau lihat pagi hari ini. Pertobatan yang bagaimana?
yang betul-betul menarik hatinya Tuhan. Sehingga tangan Tuhan bergerak melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat seberapa kita itu kepengen balik kepada Tuhan. How desperate are you? Betul enggak? Kamu ini sudah enggak ada jalan lain Tuhan. Aku tahu aku harus kembali ke Tuhan. Seperti anak yang terhilang, Bapak Ibu. Bapaknya itu udah nunggu setiap hari loh. Bapaknya itu mikirin setiap hari. Oh, hati bapaknya selalu mendoakan, selalu menjangkau dengan doa-doanya. Tapi anak ini ya sampai pada titik dia sadar, baru dia jalan pulang ke rumah. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin itu saudara dan saya. Setiap hari kita semua harus bertobat. Selama kita hidup, ada aja mungkin kesalahan yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan. Karena itu setiap hari kita perlu kembali bertobat. Tapi juga ini bukan berbicara hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin saudara punya di hatimu, punya beban. Engkau tahu mungkin pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu yang engkau lihat dan engkau punya beban. Aduh Tuhan, tolong supaya dia kembali. Dan pagi hari ini biar kita melihat hatinya Tuhan itu luar biasa. Kita akan lihat dari 2 Tawarikh 33 yang bercerita tentang seorang raja, yaitu namanya adalah Raja Manasye. Nah, Raja Manasye ini salah satu yang memerintah paling panjang di suku Yehuda, kerajaan selatan. Dia memerintah dimulai waktu umur 12 tahun. Saudara bisa bayangkan ya, anak SD mau naik SMP itu kan sedang berubah-ubahnya ya. Dia mengalami perubahan tubuh, perubahan emosi. Wah, itu satu masa yang cukup bergejolak. Dan pada usia 12 tahun Manasye jadi raja. Wah, bisa bayangkan rajanya saudara tuh SMP kelas 1. Wah, mau jadi apa ini rajanya baru SMP kelas 1. Dan Manasye memerintah 55 tahun, sangat panjang. Ada lagi Raja Usia, itu di bawahnya dia 52 tahun. Dan hidup Manasye ini tidak banyak diceritakan. Tapi dalam satu pasal ya, di Tawarikh maupun di Raja-Raja, itu cerita hidup Manasye. Tapi cerita hidupnya membuat orang geleng-geleng. Wow. Geleng-gelengnya apa? Saudara, bukan wow hebat. Karena cuma satu pasal. Tapi wow. Luar biasa bobroknya. Dosa Manasye luar biasa. Bayangkan 12 tahun dikasih kerajaan, dikasih kuasa. Dan Tuhan berkata karena dosa Manasye ini numpuk, yang paling hebat sudah ini Manasye, orang Yehuda harus dibuang. Dosanya penuh. Namun, nah ini saudara, tetapi Allah, ini raja dosanya luar biasa, tetapi Allah tidak meninggalkan. Dia turun tangan. Nah, kita kan mau yang ceritanya seperti ini. Tetapi Allah turun tangan.
Nah, kenapa? Apa karena dia pertobatannya saja? Ternyata Allah turun tangan karena dia punya janji. Janji dengan siapa? Dengan nenek moyangnya Manasye, Daud. Ketika Tuhan kasih janji, maka dia akan pegang janjinya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ini bisa bertobat, sadari bukan karena aku sudah sadar kok, aku sudah baik. Tapi mungkin saudara nggak ngerti, ada orang-orang yang sudah berdoa untuk engkau. Mungkin kau nggak tahu di balik pintu orang tuamu nangis untuk engkau supaya engkau bertobat. Nah, itu yang membuat Tuhan itu turun tangan. Karena itu mari kita mau melihat bagaimana Raja Manasye ini. Kita mau melihat dari 2 Tawarikh 33, ayat-ayat ini kita tidak usah baca tapi saudara bisa lihat ya. Dikisahkan di sini bahwa bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah berhala yang dulu sudah dibersihkan oleh papanya Hizkia didirikan kembali. Ya, dia ngerti papanya ini sudah hidupnya bertobat kembali pada Tuhan, tapi ketika dia jadi raja, anak ini kembali lagi. Saudara bisa bayangkan mungkin orang-orang di sekelilingnya yang menjadi penasehatnya, yang membisik-bisik kepada Manasye. Ini sangat mempengaruhi. Mungkin juga teman-temannya, karena dia usia 12 tahun masih suka main-main sama teman-teman. Saudara, teman-teman saudara itu menentukan ya, pergaulan yang buruk merusak. Karena itu siapa teman-temanmu? Itu akan menentukan masa depanmu. Manasye di sini mendirikan kembali bukit-bukit yang sudah dirobohkan. Dia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, Asyera. Ini penyembahan berhala yang kemudian dihidupkan kembali. Bukan cuma itu, tidak cukup cuman itu. Dia bukan hanya membangun mezbah di bukit-bukit, tetapi di rumah Tuhan sendiri, di bait suci di Yerusalem yang Tuhan berkata, ini rumahku, aku akan taruh namaku di situ. Di dalam bait suci Manasye bawa masuk patung-patung, mezbah-mezbah dimasukkan di ruang suci. Dimasukkan di bait suci. Wah, ini bagi Tuhan, ini betul-betul penghinaan, betul-betul perbuatan yang luar biasa. Saudara, menyembah kepada berhala di zaman kita itu wujudnya berbeda. Mungkin kita berkata, oh ya, aku nggak nyembah patung. Tapi berhala itu adalah sesuatu yang kita tinggikan melebihi Yesus. Sesuatu yang saudara dan saya puja, yang kita cinta, yang kita senang, lebih daripada Tuhan. Mungkin berhala kita bisa jadi itu hobi, pekerjaanmu, pekerjaan yang menjadi nomor 1. Wah, semuanya tunggu dulu, pokoknya ini, apapun dibayar untuk ini. Mungkin juga itu adalah sukses yang saudara cari, saudara kejar. Atau berhala yang paling kuat, yaitu adalah duit. Bukan lagi patung, tapi duit. Mari kita, ketika kita melihat hidup Manasye, kita juga minta pada Tuhan, Tuhan mau bicara apa dalam hidupku? Tuhan, bersihkan Tuhan, kalau ada hal-hal yang aku masih gak ngerti. Tuhan nyatakan Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, bukan cuma mendirikan mezbah-mezbah, tapi di ayat 6, Manasye
mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Sampai ke titik di mana berhalanya lebih penting daripada anak-anaknya dikasih. Ini Bapak Ibu, kita mikir, wah keterlaluan. Zaman modern, ya, mempersembahkan anak. Saudara, ketika orang berkata, kenapa kok enggak boleh aborsi? Kan kita mau hidup bebas. Anaknya dipersembahkan. Wah, orang sampai marah luar biasa karena tidak boleh aborsi. Ini kan hakku. Mereka sampai mempersembahkan. Dan saudara tahu, yang menjadi korban daripada aborsi itu jumlahnya sudah puluhan juta. Mungkin melebihi World War, perang dunia. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya kita mungkin juga secara tidak sadar kita bawa anak-anak kita kasih mereka untuk diam terus melihat sebuah kotak hitam. Apa itu? Gadget. Anak kita disuruh lihat terus supaya mamanya enggak repot. Ya kadang-kadang mama kalau sudah repot, sudah nih tak kasih gadget kamu lihat ya. Kemudian anak itu akan lihat. Anaknya dikasihkan. Mari Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi Tuhan memberi kekuatan di dalam kita. Tuhan berkata, aku diam di dalam kamu. Mungkin kalau kita ngomong, aduh Tuhan, zaman sekarang nih kok berat ya Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berkata, Christ is in you. Roh Kudus itu dicurahkan di sini. Jadi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menang dalam segala masalah hidup di zaman modern. Manusia mempersembahkan anak-anaknya. Dan dikatakan dia melakukan ramal, telaah, dan sihir. Memanggil pemanggil arwah. Memanggil roh peramal. Jadi Bapak Ibu, hal-hal ini yang disebutkan ini adalah hal-hal yang Tuhan tidak cocok. Ketika kita pergi kepada peramal, saudara kasih tangan, ini tolong dibaca. Berarti kita menyerahkan tubuhku, nih loh tubuhku aku serahkan. Kita submit, kita tunduk kepada roh peramal. Sekarang menjadi sebuah yang lebih modern Bapak Ibu ya. Mungkin dengan kartu tarot. Membaca kartu tarot. Kita ketika kita memberi diri, maka kita tunduk di bawah roh peramal. Dan ketika itu terjadi, kita membuka diri kita. Kita setuju kepada roh peramal itu masuk. Nah, roh peramal ini dari mana? Sumbernya dari siapa? Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Siapa yang tahu jalan hidupmu? Tuhan, pencipta, bukan roh peramal. Setan itu dia tidak maha tahu. Dia nggak ngerti. Dia mungkin ngerti, oh dulu kamu gini, sejarahmu gini. Karena dia ngelihati hidupmu. Oh kamu ngalami ini ya.
Tapi setan tidak maha tahu. Karena itu dia harus keliling-keliling. Karena dia nggak bisa ngerti semuanya. Dia harus ngelihat, dia keliling-keliling. Dia kirim orang-orangnya untuk keliling dan melihat hidup saudara. Karena itu jangan kita membuka pintu dalam hidup kita terhadap pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan dia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga dia menimbulkan sakit hati Tuhan. Patung-patung dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan mari kita baca ayat yang ke-9, 2 Tawari 33. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Ya, jadi orang Amori yang dulu tinggal di tanah Kanaan itu dimuntahkan Tuhan keluar dari tanahnya karena apa? Kejahatannya sudah penuh. Nah sekarang orang Israel, Manasye rajanya justru lebih jahat daripada penduduk Kanaan yang dulu. Ini berbicara Tuhan itu punya takaran. Ketika takarannya sudah penuh dan saudara dan saya sekarang lihat kejahatan terus naik, takarannya penuh, maka saudara tahu waktunya sudah dekat. Mari baca 2 Raja-Raja 21 ayat 16. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi innocent blood yang dicurahkan, darah yang tidak berdosa yang dicurahkan di tanah, itu akan berteriak kepada Tuhan. Dan karena itu, maka karena dosa itu, ya kemungkinan penyembahan kepada berhala yang memberikan anak-anak mereka. Zaman modern kita melihat aborsi yang membunuh begitu banyak jutaan bayi. Itu mencemarkan tanah. Dan dikatakan sehingga ini yang membuat Tuhan berkata ini sudah penuh, sudah ngetop ini. Waktunya sudah. Nah kita mau melihat bagaimana Manasye raja yang begitu jahat ini bisa bertobat. Yang pertama, mari baca ayat 10 dan 11. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ya, yang pertama mari kita sadari bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Yang di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan. Tuhan mengutus nabi-nabi, pelihat-pelihat datang kepada Raja Manasye, memberi peringatan, memberi firman Tuhan, tetapi tidak didengar. Oke, kalau Tuhan mengutus nabi-nabi, raja-raja, mungkin kita hari Minggu mendengar firman, masuk sini, keluar sini. Kita tidak menghiraukan, maka Tuhan berbicara lewat cara yang lain. Ya, sama ketika sudah menegur anak sudah omongi, nak jangan begitu, tapi dia tetap nggak dengar. Akhirnya apa? Saudara pegang telinganya, sini loh nak, jangan begitu. Nah itu Tuhan. Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Sehingga ayat 11 dikatakan Tuhan mendatangkan tentara Raja Asyur. Musuh dibangkitkan. Kalau dianalisa mungkin bisa dianalisa. Oh ini karena anggarannya untuk militer kurang, ini defisit. Kita kurang bersiap-siap, tidak ada pertahanan yang cukup baik. Tetapi di atas semuanya itu saudara dan saya mesti berpikir, apa pesan Tuhan? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Jadi saudara gak perlu ada musuh yang bangkit melawan saudara. Mungkin saudara mengalami masalah. Mungkin saudara mengalami sakit, penyakit. Kepalanya sakit. Tubuhnya sakit.
tanya kepada Tuhan segala keadaan di dalam hidup kita. Tuhan itu mau berbicara. Mari tanya Tuhan, aku ngalami ini, Tuhan ini mau ngomong apa? Kita menyediakan hati kita, Tuhan, ini Tuhan hatiku selidiki. Apa ya Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidupku? Supaya setiap pelajaran yang Tuhan kirim dalam hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia. Yo sakit, ada orang yang sudah ditegur Tuhan mungkin lewat sakit penyakit. Tapi tidak menghiraukan. Sakit lagi, tidak menghiraukan. Ada juga yang kecelakaan. Nah, Tuhan ini ingin berbicara. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita? Dan Manasye, raja yang perbuatannya sedemikian, itu harus hatinya direndahkan lewat pengalaman hidupnya yang dia alami. Ketika dia ditangkap, dikatakan dikasih kait. Kaitnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dan itu ditarik, saudara. Ini keadaan yang, sakit. Kehilangan semuanya. Dia dibawa keluar dari kerajaannya, terus dibawa sampai ke Babel. Raja Asyurnya tinggal di Babel. Ya, bukan Raja Babel, tapi Raja Asyur. Dan disitulah, ya, lewat apa yang dia alami, lewat tekanan masalah hidup, maka hatinya mulai terbuka kepada Tuhan. Bukankah sama dengan anak yang terhilang? The prodigal son. Ketika semuanya enak, pesta, makan, hatinya gak butuh Tuhan. Tapi ketika kelaparan, dia gak bisa makan, sampai makan makanannya babi. Hatinya mulai, aku butuh. Karena itu Bapak Ibu gak perlu kita ini nunggu sampai digencet. Sampai habis baru mau cari Tuhan. Mari Bapak Ibu, walaupun saudara diberkati Tuhan, saudara harus punya rasa aku butuh sama Tuhan. Aku perlu Tuhan. Ketika engkau ditegur hanya dengan kata-kata engkau sudah mendengar. Ya Tuhan gak perlu pakai cara yang begitu sampai balik. Mari kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Manasye? Mari baca ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ya, kita mau perhatikan di sini. Ketika firman mencatat Manasye sangat merendahkan diri. Greatly humbled himself. Seringkali kita ketika kita melakukan dosa, kita ngomong, nah itu Daud juga berdosa. Ini juga berdosa. Tapi saudara, jangan lupa. Pertobatan Daud itu sampai ditulis di Alkitab. Supaya kita ngerti. Ya betul, dosanya wow. Tapi pertobatannya juga betul-betul sungguh-sungguh. Tuhan mengenal hati. Sungguh enggak hati
kita itu kembali pada Tuhan 180 derajat. Apa kita cuma, ya Tuhan aku kembali kepadamu. Nanti 1 bulan sudah semuanya baik, masalahnya lepas, lupa. Di sini raja yang begitu jahat, perbuatannya menyakiti hati Tuhan luar biasa. Nggak ada yang seperti dia menyakiti Tuhan. Tapi ketika orang ini bertobat, merendahkan diri, orang yang hatinya hancur, itu yang menarik hati Tuhan. Nah, lebih baik kita menghancurkan hati kita sendiri. Nggak usah nunggu masalah besar menghancurkan. Kita mau punya hati yang rendah, hati yang hancur. Dan disinilah ketika Tuhan melihat pertobatan yang sejati, maka dikatakan Tuhan mengabulkan doanya. Banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab aku? Kalau orang hancur hati, dia nggak ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Kalau orang hancur hati, dia nggak ngomong, kenapa kok Tuhan nggak jawab? Loh, aku kan sudah baik. Aku sudah gini, sudah berdoa, sudah berpuasa, kok Tuhan nggak jawab? Itu hatinya belum hancur. Hati yang hancur itu berkata, oh Tuhan, berapapun lamanya Tuhan, Engkau jawab aku tunggu. Karena kalau enggak Tuhan yang jawab, siapa? Aku butuh hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Orang yang hatinya hancur itu betul-betul, ini loh, sudah aku nyerah hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan ketika engkau berdoa untuk orang-orang yang sudah lihat, aduh perbuatannya sampai kita gedek-gedek. Jangan saudara patah semangat. Ya, Tuhan sanggup. Nah, sanggupnya apa? Nanti tunggu masalahnya sampai dia menyerah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu mengenal hati. Dan bukan hanya bertobat. Mari kita baca. Ternyata ada buah pertobatan yang ditunjukkan oleh Raja Manasye. Ayat 15-16. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ya, ketika Anda mengalami pertobatan, ketika pertobatan sejati terjadi, di situ pasti harus ada buah. Ini tanda. Kalau kita ngomong aku kapok, tapi hidup kita melakukan yang sama lagi, ya namanya belum kapok. Di sini malah Manasye ketika dia sudah dikembalikan Tuhan ke Yerusalem, dikatakan dia menjauhkan, dia membuang. Berani saudara? Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita harus berani, kita minta tolong Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau lepas. Caranya lepas. Apa yang mengikat engkau harus dibuang. Dulu ada seorang anak Tuhan yang mau ikut Tuhan ya.
Dan dia dulunya hobinya, dia hobi sekali dengan koleksi jam. Wah, jamnya bagus-bagus. Tapi dia tahu hatinya tuh melekat ke situ. Sampai akhirnya dia memutuskan, aku ndak mau hatiku melekat. Jamnya dibuang ke laut, saudara. Nah, itu merupakan satu tindakan. Di sini mana sih menjauhkan, membuang. Saya tidak menyuruh saudara membuang jam ke laut ya. Itu contoh yang ekstrim ya. Tapi titiknya adalah kita nggak bisa kompromi. Kita nggak bisa biarkan hal-hal yang mengganggu kita itu, dosa-dosa itu tetap di dalam rumah. Seringkali kita memelihara barang-barang di dalam rumah yang membuka celah buat dosa. Mungkin di dalam handphone saudara ada kontak-kontak nomor orang-orang atau halaman-halaman, aplikasi-aplikasi yang bisa membuka celah, menggoda engkau untuk jatuh dalam dosa. Di sini buah pertobatan Manasya, dia sungguh-sungguh. Dan dikatakan dia menegakkan kembali mezbah, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur. Tanda ketika kita bertobat sejati, yaitu di dalam hidup kita, kita punya mezbah dengan Tuhan. Saudara punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari dan Tuhan lihat. Dan yang keempat, mari kita lihat. Bukan hanya pelajaran dari Manasya, tapi kita mau memperhatikan kemurahan Tuhan. Jangan saudara nanti berpikir, oh ya Manasya aja bisa dikasih waktu sampai hidupnya 55 tahun. Ya wis nanti aku bisa ada waktu. Perhatikan saudara, di ayat-ayat selanjutnya ditulis, Manasya punya anak yang namanya Amon. Dia jadi raja umur 22 tahun, dan dia melakukan yang jahat seperti dulu papanya. Nah, mungkin kita bisa pergi, ya nantilah Tuhan kan sabar. Tapi perhatikan, Amon, anak Manasya, karena dia jahat, dia memerintah cuma 2 tahun. Umur 24, dia mati. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan pelajaran bagi kita. Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6, ketika engkau mendengar suaranya, oh waktu perkenanan itu jangan disia-siakan. Saudara tidak ngerti kesempatanmu 55 tahun atau 24 tahun. Ketika anugerah Tuhan diberikan, waktu perkenanan, hari keselamatan, jangan disia-siakan. Perhatikan kemurahan Tuhan. Mari kita baca satu ayat, Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ya, jadi ayat ini memperingatkan saudara, jangan kita hanya melihat Tuhan, oh Tuhan itu kan baik, ya dikatakan di sini perhatikan kemurahan, kebaikan Tuhan. Nah, kata kebaikan itu artinya Tuhan itu kind. Tuhan itu bukan Allah yang jahat, enggak, dia kind, dia murah hati, dia baik, dia sabar, dia lembut, itu Tuhan. Tapi kita jangan cuma, Tuhan kan baik. Tuhan kan sabar, panjang sabar. Tapi dikatakan perhatikan juga kekerasannya. Arti kata kekerasan yaitu to cut abruptly. Ketika sedang ngomong, potong. Langsung potong. Tidak ada negosiasi. Ketika Tuhan sudah ngomong, ini waktunya habis. Ya waktunya habis. Nah,
ini yang kita mau perhatikan. Perhatikan Tuhan itu baik, tapi juga perhatikan ketika Tuhan sudah ngomong, sudah memberikan waktu kesempatan, maka kita harus memperhatikan. Tuhan itu Allah yang berkuasa. Kalau dia sabar, dia baik sama kita. Jangan perlakukan kebaikan hatinya Tuhan dengan sia-sia. Dia habiskan musuh. Tuhan hanya cuma musuh habis. Jadi kita harus punya rasa takut, hormat kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan kami hari ini, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan pagi hari ini juga bukan hanya kita yang kembali, orang-orang dalam hidupmu yang Engkau kenal, Engkau tahu, doakan, bawa dalam doa supaya satu kali mereka pun kembali kepada Bapa. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama.